Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Mirza Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2010-2030 dari Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi tahun angkatan 2020. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa topik. Topik yang pertama yaitu mengenai seorang pemimpin yang memiliki kebijakan, inovasi, dan tindakan yang baik serta bermanfaat bagi banyak orang di masa pandemi ini. Siapakah orang itu? Menurut saya, pemimpin Indonesia yang memiliki kebijakan, inovasi, dan tindakan yang baik serta bermanfaat bagi banyak orang di masa pandemi ini ialah Bapak Presiden Joko Widodo. Sejak terdeteksinya virus COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu, Bapak Presiden Joko Widodo sudah banyak berupaya menyiapkan langkah dan kebijakan. Di antaranya, 1. Menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. 2. Menambahkan anggaran belanja APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun. Dan pada 19 Juni 2020, anggaran tersebut melonjak hingga Rp905,1 triliun. 3. Memprioritaskan anggaran di bidang kesehatan senilai Rp87,5 triliun. 4. Menyiagakan 920 rumah sakit rujukan COVID-19 dan kurang lebih 19.842 relawan. 5. Mempercepat implementasi Kartu Prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK. Dan beliau juga menambah jumlah penerima program Keluarga Harapan. 6. Menyediakan dan menggerakkan program vaksin COVID-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, figur pemimpin luar negeri yang baik serta bermanfaat bagi banyak orang di masa pandemi menurut saya ialah Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae-in. Berkat kebijakan, inovasi, dan tindakan yang dilakukannya, negara Korea Selatan berhasil menekan angka kematian COVID-19 yang minim. Bahkan, tingkat kesembuhannya pun terus meningkat dan peningkatan kasus positif dari hari ke hari sangat sedikit. Presiden Moon Jae-in melakukan beberapa kebijakan utama dalam melawan COVID-19. Yang pertama, ia cepat tanggap dalam menetapkan sebuah wilayah yang memiliki tingkat kasus yang tinggi. Kedua, beliau bersama dengan pemerintah Korea Selatan mengadakan kebijakan pembatasan, bukan lockdown, yang melibatkan peran aktif masyarakat untuk membatasi kegiatan mereka. Ketiga, melakukan rapid test massal dan gratis sehingga masyarakat yang terpapar COVID-19 dapat melakukan proses pengobatan lebih dini dan tidak menularkannya kepada orang lain. Keempat, negara ini juga memperkuat proses tracking atau pelacakan bagi orang yang diduga kuat terinfeksi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi GPS, sehingga memudahkan pemantauan pergerakan khususnya warga yang seharusnya dikarantina. Kelima, data perkembangan kasus COVID-19 transparan dan selalu up to date. Selanjutnya kita memasuki topik pembahasan yang kedua mengenai langkah-langkah apa saja yang akan saya ambil bila saya adalah seorang pimpinan perusahaan di masa pandemi ini. Tentunya di masa pandemi ini masyarakat khawatir untuk berlibur dan melakukan perjalanan wisata. Itulah sebabnya industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling berdampak termasuk sektor perhotelan. Berikut ini ialah langkah-langkah yang akan saya ambil jika saya adalah seorang pimpinan pada sektor perhotelan di masa pandemi. Untuk menarik minat pengunjung agar menginap di hotel, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memperhatikan segala aspek kebersihan dan kesehatan, baik ruangan kamar hotel, karyawan yang bekerja, serta pengunjung hotel itu sendiri. Langkah yang kedua, menyiapkan program-program staycation yang menyenangkan. Ketiga, yaitu bekerja sama dengan sektor lainnya di industri wisata, seperti jasa transportasi, restoran, atraksi wisata, maupun tempat wisata. Langkah yang keempat, yaitu dengan memberikan promo-promo ataupun gift voucher yang menarik. Di
Di samping itu, tidak hanya sektor perhotelan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Ada pula sektor kedai kopi dan kuliner. Jika saya adalah seorang pimpinan perusahaan pada sektor kedai kopi dan kuliner di masa pandemi, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu menjaga kebersihan pada kafe dan juga kesehatan karyawan yang bekerja. Langkah kedua, memastikan kemasan kopi ataupun makanan yang dipesan oleh customer dalam keadaan bersih dan terjaga. Langkah ketiga, mempromosikan kedai kopi melalui media sosial. Langkah keempat, menyediakan layanan pesanan secara online sehingga customer tidak perlu datang langsung ke tempat untuk membelinya. Selanjutnya yaitu jika saya adalah seorang pimpinan perusahaan retail pakaian. Langkah-langkah yang saya ambil jika saya adalah seorang pimpinan perusahaan retail pakaian di masa pandemi, pertama, ialah mempromosikan toko pakaian saya melalui media sosial. Kedua, penjualan dapat dilakukan melalui online shop maupun e-commerce yang dapat memperluas pasar. Terakhir, kita akan membahas topik yang ketiga yaitu mengenai pengalaman, manfaat, dan kesulitan apa saja yang mahasiswa rasakan dari perkuliahan daring di masa pandemi saat ini, terutama pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen. Lalu, bagaimana saya dan kelompok saya tetap belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan, serta bagaimana sebaiknya persiapan karyawan, dosen, dan mahasiswa Trilogi menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi. Perkuliahan secara daring memiliki kelebihan, yaitu mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di mana saja dan kapan saja selama memiliki koneksi internet yang baik. Kemudian, perkuliahan secara daring dapat menghemat biaya transportasi maupun biaya lain yang diperlukan dalam perkuliahan offline. Waktu masa perkuliahan pun lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga dituntut untuk mempelajari teknologi dan informasi lebih luas lagi. Adapun kekurangan dari perkuliahan daring yaitu apabila terdapat kendala koneksi internet, maka pembelajaran menjadi terhambat. Kemudian, mahasiswa lebih susah memahami materi yang disampaikan dan lebih cepat lelah dalam menatap layar gadget atau laptop. Selain itu, ada pula manfaat dan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari mata kuliah kepemimpinan dan manajemen selama 1 semester ini, yaitu saya mempelajari bagaimana menjadi pemimpin yang baik, pentingnya memiliki visi dan misi dalam kehidupan, dan juga berani dalam menyampaikan pendapat dengan baik. Mengenai bagaimana saya dan kelompok saya dalam mengerjakan tugas, yaitu kami berdiskusi bersama melalui suatu platform, membagi tugas yang dikerjakan sama rata, kemudian kami saling mengajarkan satu sama lain. Adapun persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi yaitu 1. Tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak serta tidak berjabat tangan. 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung mengenai alat kebersihan dan alat kesehatan. 3. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa yang akan memasuki lingkungan kampus. Dan yang keempat, penyemprotan disinfektan secara rutin di lingkungan kampus. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.